Baik, mengenai pemrograman di software XG5000, di pembahasan sebelumnya sudah saya simulasikan ya bagaimana cara membuka program XG5000, membuat program baru dan mensimulasikannya. Nah, ini untuk tambahan penjelasannya aja. Jadi block ladder diagram di XG5000 tadi sudah sempat saya singgung. Ini adalah blok yang umum dipakai. Ada blok pointer. Ini untuk merubah kursor. Kita tinggal klik escape aja ya di keyboard, maka dia otomatis akan berubah menjadi kursor. Lalu di sini ada berbagai macam blok, input, blok line, blok output, dan blok function. Artinya apa? Untuk blok input maka bisa dipakai di bagian input. Di output hanya bisa di bagian output. Begitu juga dengan function. Nah, ini ada banyak ya. Ada banyak blok dan ada shortcut-nya juga. Jadi untuk membuat blok input normally open contact, kita bisa klik F3 langsung. Atau F4 untuk normally close dan seterusnya. Lalu blok input dan output yang umum dan sering dipakai yang ada di kuliah kita nanti ya, yang dibahas adalah pertama normally open contact F3. Yang ini ya. Ini adalah kontak atau saklar yang dalam keadaan normal tidak terhubung. Tetapi ketika diberi action, jadi terhubung. Logikanya jadi satu. Dia jadi terhubung, tertutup nanti ya. Kalau kita berikan dia logika satu, dia akan menjadi terhubung. Lalu yang kedua adalah normally close contact. Yang dalam keadaan normal dia sudah terhubung. Tidak kita apa-apakan dia terhubung. Tetapi ketika kita berikan action, ketika kita picu dia dengan logika 1, dia justru terputus menjadi logika 0. Lalu untuk coil ini adalah untuk output ya, output umum dia memakainya coil. Lalu ada reset coil, biasanya digunakan untuk reset timer atau counter. Ini yang umum kita pakai nanti untuk input dan output. Selain itu ada block function ya, nanti di dalamnya ada function, ada fungsi-fungsi untuk timer, counter, dan end. Dan sebenarnya ada lagi satu yaitu komparator, itu semua ada di block function. Komparator atau pembanding ya. Nah, pengalamatan input dan output ini penting karena seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa agar input dan output itu memiliki nama, memiliki identitas, maka dia harus mempunyai alamat, ya kan? Nah, pengalamatan input dan output untuk PLC LG itu dia P0000 sampai dengan PXXX tergantung dari jumlah input yang ada di tipe PLC tersebut. Ini khusus untuk PLC LG. Kalau Omron beda lagi, kalau PLC Mitsubishi beda lagi. Itu. Nah, khusus untuk PLC seri XGB yang akan kita pakai untuk simulasi ya. Input yang tersedia adalah hanya 16 input dan 16 output. Ya. Nah, alamatnya untuk input itu dimulai dari P000 nih. Sampai dengan 16 setelah P000 yaitu P000F. Ini adalah untuk alamat inputnya. Jadi kalian bisa memakai P0000, P001, mau memakai P009 juga boleh. Itu semua tersedia di simulatornya. Bisa dipencet di simulator. Lalu apakah misal saya memakai P0010 ini ya. Apakah bisa dipakai untuk membuat program? Bisa. Tetapi tidak bisa disimulasikan karena tidak ada di simulatornya tidak tersedia input tersebut. Ya. Secara program bisa, di-compile bisa, di-write di PLC-nya bisa, tapi tidak bisa disimulasikan.
Lalu untuk alamat output, itu ada 16 output ya, dimulai dari P0020 sampai P002F. Nah, kenapa kita penting untuk tahu pengalamatan yang benar? Supaya kita bisa mensimulasikan, ya. Nah, selain ada input-output, di PLC juga mengenal yang namanya memori. Jadi, kalau input dan output itu pengalamatannya ada pengalamatannya dan memang ada bendanya secara fisik, artinya kalau input berarti nanti di PLC-nya ada gitu ya, secara fisik ada saklar, kalau output ada coil gitu ya, ada bisa di lampu, buzzer gitu. Tapi kalau memori itu dia hanya menyimpan keadaan secara internal di dalam PLC aja. Bisa berupa data bit atau word. Data bit artinya 1, 0 atau word ya. Nah, memori tidak memerlukan objek fisik. Jadi hanya disimpan di internalnya PLC saja. Pengalamatan untuk memori pada PLC LG itu M0000 sampai dengan MXXXX sampai M tak terhingga gitu ya. Nah, alamat memori tersebut dapat dipakai untuk memberikan alamat pada blok input maupun output dan juga alamat untuk variabel pada blok function. Jadi kalau kalian punya ini ya, contohnya ini punya input, ini kan kontak normally open contact ya. Harusnya kan alamatnya P0000. Tapi saya bisa memberikan alamat M0000. Secara program dia benar, di-compile bisa, tapi secara simulasi nanti tidak ada pencetannya gitu, tidak ada simulator input yang beralamatkan ini hanya di internal PLC saja. Lalu bagaimana cara menggunakan memori? Berarti ini harus kita sambungkan dengan suatu alamat input atau output gitu. Ya. Tapi artinya apa? Memori itu bisa dipakai untuk memberikan alamat pada input output maupun pada variabel pada block function. Jadi kalau kalian punya block function timer misalnya, di timer kalian mau memberikan nilai untuk berapa sekian detik di timer itu, kalian beri nama M000 itu bisa. Artinya apa yang dihitung oleh timer itu nanti akan disimpan di memori M0000 itu tadi. Ya, itu untuk memori. Nah, pengalamatan input-output itu penting diketahui karena terkait dengan pengoperasian simulator. Jadi PLC LG untuk program di XG5000 itu memiliki simulator, di mana simulator itu memiliki bagian input yang bisa ditekan, ya. Secara simulasi bisa ditekan nanti. Kita tekan di sini, dia akan menyala. Dan bagian output yang bisa menunjukkan indikator keadaan. Kalau menyala dia berlogika 1. Itu ya, ini adalah simulator. Nah, bagian ini itu adalah input. Ya. Jadi yang kotak-kotak-kotak ini adalah input, lalu yang bulat itu adalah bagian outputnya. Lalu pengalamatan pada simulator PLC di XG5000 itu pengalamatannya urut ya, dari kiri atas ke bawah lalu ke kanan. Jadi misal nih input kan tadi input di PLC LG ini kan P0000 sampai P00F ya. Maka dia urut dari atas ke bawah. Ini atas kiri atas, ini P000 ke bawah P0001, ini P0002, P0003 sampai sini P0007, lalu kita ke atas. Ini P0008 dan seterusnya sampai P000F. Ya. Makanya saya bilang, kalau misal kalian membuat suatu program dengan input P0010, itu bisa. Secara program benar, di-compile bisa, di-write di PLC bisa, dibuka di simulator bisa, tapi tidak bisa disimulasikan karena di sini nggak ada tombolnya. Nggak ada tombol, nggak ada input yang memiliki alamat itu. Makanya harus memakai alamat ini saja, ya. Itu untuk input.
Untuk output sama, dia P0020. Dimulai dari P0020 kan, kita mulai di kiri atas. Di sini P0021, P00023, P0024, dan seterusnya. Paling bawah ini P0027. Kita ke atas P0028 sampai bawah P002F. Ya, jadi silakan digunakan alamat input ini. Alamat input dan output ini. Gitu. Oke, sekian penjelasan tambahan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.